dini hari tadi akan dilakukan proses ru'yat untuk bisa mengetahui apakah hilal awal bulan telah tampak, untuk menentukan esok hari Rabu apakah masuk awal Dzulhijjah yang menentukan fase awal ibadah kita spesial di bulan itu, ataukah genap Dzulqia'dah menjadi 30 hari. Bila mengacu pada perhitungan hisab secara astronomis dengan ijtima yang terjadi dini hari tadi pukul 00:35 kurang lebih, maka proses matahari yang terus kemudian berputar sampai terbit kemudian di waktu fajar sampai menjelang ke maghrib, proses ini menjadikan ketinggian hilal saat masuk waktu maghrib berada di atas ufuk kisaran plus 7 derajat 54 menit kemudian 32 detik. Posisi sudah di atas ufuk 7 derajat. Besar kemungkinan secara astronomi, secara falak, dengan pendekatan hitungan hisab, maka hilal awal bulan kemungkinan sangat besar akan terlihat di seluruh wilayah Indonesia, karena batas pemerintah saja yang menetapkan dengan metode imkanur ru'yah itu ketinggian di atas 2 derajat. Jika 2 derajat positif, maka keesokan harinya akan ditetapkan menjadi hari baru di bulan yang baru. Ini ketinggian sudah 7 derajat. Maka bisa sangat diduga kuat esok hari Rabu ya 22 Juli 2020 akan ditetapkan bersamaan dengan 1 Dzulhijjah 1441 Hijrah. Jadi bila ditetapkan esok hari Rabu ya yang bersamaan dengan tanggal 22 Juli 2020 ya sebagai 1 Dzulhijjah bertahun 1441 Hijrah, maka bisa dipastikan secara hitungan dengan izin Allah Subhanahu wa taala 10 Dzulhijjahnya yang bertepatan dengan ibadah haji yang tanggal 9 dibuka dengan wukuf Arafah itu ya, dan 10-nya ini akan dilangsungkan proses Idul Adha dari mulai sholat sampai dengan ke penyembelihan. Waktunya yang sangat luar biasa jatuh di hari Jumat bertepatan dengan 31 Juli tahun 2020 Masehi. Jadi Masya Allah ini akan menjadi akbar karena bertepatan dengan hari Jumat, hari istimewa. Jumatnya sudah hari raya, 10 Dzulhijjah hari raya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dianugerahi tahun ini Dzulhijjah yang sangat spesial, puncaknya spesial di Sayyidul Ayyam, penghulu hari, yaitu hari Jumat, dan bertepatan dengan itu menjadi raya tahunan bagi kita dalam proses Idul Kurban. Karena itu saya mengingatkan kembali, mohon berkenan dengan segala kerendahan hati, dengan semua materi yang telah kami sampaikan, Anda bisa kembali melihat, mengkaji tentang amalan-amalan sunnah yang sangat penting, yang hanya terjadi di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jika Anda, saya, kita tidak mendapati sunnah-sunnah itu, maka kita mesti menunggu tahun depan, dan itu pun jika Allah masih berkenan memberikan kehidupan kepada kita semua. Karena itu jangan sampai menunda terlampau lama. Semangatkan diri kita. Ingat Al-Bukhari nomor hadis 518 dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-'ashr." Tidak pernah didapati dalam setiap putaran waktu hari berganti selama setahun itu, saat setiap amal soleh akan naik status menjadi sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu
hanya 10 hari pertama di awal bulan Dzulhijjah. Qalu, para sahabat bertanya, mengklarifikasi, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, apakah pahala jihad fi sabilillah tidak mampu menandingi keistimewaan 10 hari ini? Beliau kemudian menjawab, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Bahkan jihad fi sabilillah pun tak mampu menandingi keistimewaan 10 hari pertama awal Dzulhijjah ini, kecuali satu amalan saja yang masih unggul dari klasifikasi jihad tadi, yaitu orang yang berjuang dengan hartanya dan juga dengan jiwanya sampai ia wafat, tak kembali dengan sesuatu pun, maka ini yang masih unggul. Ada amalan istimewa hanya 10 awal pertama Dzulhijjah. Kuncinya, ingat, seluruh amal soleh yang mampu kita kerjakan. Maka mulai hari ini, ayo coba inventarisir kembali. Salat adalah amal soleh, maka keluarkan semua jenis salat yang mampu kita lakukan. Tidak hanya fardunya yang 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Keluarkan jenis-jenis salat sunnahnya. Karena tahajud mulai nanti malam, jika besok jadi 1 Dzulhijjah, akan jadi tahajud yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Duhanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawatibnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian sedekahnya, bahkan siamnya, karena tercatat dalam riwayat Nabi memperbanyak siam di awal bulan Dzulhijjah ini 9 hari pertama, dan puncaknya tanggal 9 Dzulhijjah. Jika 10-nya jatuh di hari Jumat, maka hari Kamisnya kita niatkan puasa spesial dengan niat puasa Arafah, yang dengan izin Allah, jika mampu mengoreksi diri pada saat itu, akan berpeluang diampuni dosa setahun berlalu dan dijaga tidak berbuat dosa setahun yang akan datang. Peluang ini tidak banyak akan berulang. Jika tak mampu kita manfaatkan dengan baik, belum tentu kita dapati tahun yang akan datang. Terakhir, bagi saudara-saudariku yang akan berkurban, maka mulai maghrib nanti, jika telah masuk 1 Dzulhijjah, kita telah membeli hewannya, telah ada niatnya, maka untuk sementara tahan berdasar hadis riwayat Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahalla hilal Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min adfarihi wa sya'rihi bisyai." Jika telah nampak diketahui awal Dzulhijjah dan di antara Anda, kata Nabi, ada yang telah merencanakan berniat untuk berkurban di Idul Adha itu, maka jangan sentuh kuku dan rambutnya, jangan potong, maksudnya tahan dulu. Jangan dulu cukur rambut, jangan dulu cukur rambut yang menempel di seluruh badan, jangan dulu potong kuku tangan dan kaki hingga hewan kurban kita disembelih. Apa hikmahnya? Supaya Allah berkenan mengampuni seluruh bagian tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki kita yang paling bawah. Semoga dengan itu kita dimuliakan, semoga dengan ini kita diberikan petunjuk, dan semoga semua amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adi Hidayat, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,